Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 81. Chapter 81, Liu Feng. Lan Xuanyu mengangguk. Jauh lebih baik. Itu keren. Saya benar-benar harus berterima kasih untuk hari itu. Ye Lingtong jarang bersikap baik terhadap Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Binatang roh itu agak unik dan aku baik-baik saja. Baiklah, saya lapar, saya akan makan dulu. Sambil mengatakan itu, dia berjalan melewati Ye Lingtong dan mengikuti Qian Lei untuk mengambil makanannya. Ye Lingtong secara alami merasakan ketidakpuasan darinya dan tidak bisa menahan cemberut. Pada akhirnya, dia menahannya. Setelah memikirkan tentang bagaimana Lan Xuanyu telah membawa kera penyihir mata tiga pergi tanpa berpikir dua kali, itu menyentuh bagian paling lembut dari hatinya. Keinginannya untuk bersaing dengannya juga telah meredup. Kamu kenal Ye Lingtong? Qian Lei berbisik ke Lan Xuanyu. Kami dulu bersekolah di sekolah yang sama, tapi kami berasal dari kelas yang berbeda, jawab Lan Xuanyu. Qian Lei menyeringai. Biar ku beritahu ini, dia sangat kuat. Dia bertengkar pada hari kedua sekolah dan menang. Dari gadis-gadis di kelas kita, kurasa dia berada di peringkat 3 teratas dalam hal kekuatan. Lan Xuanyu sama sekali tidak tertarik dengan situasi Ye Lingtong tapi dia tahu seberapa kuat dia. Makanan di kafetaria berlimpah dan Lan Xuanyu segera menyadari bahwa tidak semua hidangan dibuat dengan bahan-bahan langka. Dia hanya melihat beberapa dengan bahan langka di dalamnya dan itu jauh lebih sedikit daripada yang dia miliki di rumah. Melihat jumlah rata-rata hidangan, para siswa masih tidak yakin apa yang langka dan berharga di antara yang lain. Tentu saja, Lan Xuanyu tidak tetap sopan. Demi mengurangi makan, dia secara khusus memilih hidangan yang mengandung bahan-bahan langka di dalamnya, tetapi dengan sangat cepat piringnya menumpuk. Saat ini, Ye Lingtong telah kembali ke mejanya yang dibagi dengan dua anak laki-laki lainnya. Salah satu dari mereka bertubuh besar bersama dengan rambut emas pendeknya. Meski usianya masih muda, matanya bersinar terang. Yang lainnya sangat kontras dengannya. Seluruh tubuhnya tampak agak bengkok, tetapi lengannya sangat panjang dan hanya dengan berdiri, mereka hampir mencapai tanah. Lingtong, kamu kenal orang baru itu? Anak laki-laki yang lebih tinggi bertanya. Dia tidak menekan suaranya, membiarkan tabel lain di dekatnya untuk mendengarnya. Kami dulu teman sekolah. Dia mengalami kecelakaan selama ujian tapi dia jauh lebih baik sekarang dan dia akan bergabung dengan kita, jawab Ye Lingtong. Oh, bagaimana dia dalam hal kekuatan? Anak laki-laki jangkung itu terus menyelidiki. Ye Lingtong berhenti sejenak. Aku tidak pernah menang melawan dia. Oh, mata bocah itu berbinar beberapa takik saat dia menatap punggung Lan Xuanyu yang sedang menumpuk makanan di piringnya. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Setelah selesai, Lan Xuanyu mengikuti Qian Lei ke meja di sudut. Meja ini tampaknya menjadi lokasi paling terpencil dari seluruh kafetaria dan hanya ada satu orang yang kepalanya terkubur dalam makanannya. Frenzy, teman sekamar kita ada di sini, perkenalkan dirimu. Qian Lei duduk di samping bocah itu dan menyenggolnya dengan bahunya. Anak laki-laki bernama Frenzy mengangkat kepalanya dan menatap Lan Xuanyu. Lan Xuanyu kemudian memperhatikan bahwa anak laki-laki itu tampaknya memiliki perawakan yang sama dengannya, dengan sepasang mata yang panjang dan sipit di wajah yang agak panjang. Dia bukan yang paling tampan, tapi Lan Xuanyu bisa merasakan sisi tajam yang datang darinya, tidak seperti senyum tulus Qian Lei. Halo, saya Lan Xuanyu. Lan Xuanyu mengambil inisiatif dan mengangkat tangannya. Saya Liu Feng, Anda berada di peringkat kekuatan roh apa? Liu Feng langsung ke pokok permasalahan. Peringkat 14, jawab Lan Xuanyu. 14. Sudut mulut Liu Feng berubah menjadi cibiran. Dia menoleh ke Qian Lei dan berkata, sepertinya dia berada di sekitar standar Anda. Hehe. Qian Lei mengungkapkan ekspresi ketidakberdayaan. Baru 14. Apa salahnya menjadi 14? Apakah itu rendah? Lan Xuanyu mengerutkan kening. Liu Feng kemudian menjawab, tidak hanya rendah, saya menebak yang terendah. Qian Lei adalah peringkat 15, meskipun dia tidak banyak berguna. Lan Xuanyu menggaruk kepalanya. Peringkat kekuatan roh tidak mewakili segalanya. Dan, apa hubungannya dengan kelas? Biar saya jelaskan ini. Kami adalah kelas yang terdiri dari 30 orang.
Menurut rencana guru yang paling awal, 3 orang akan tinggal di satu ruangan dan mereka juga akan bekerja sebagai satu tim. Baik itu berkultivasi, berkelahi, atau bahkan memilih profesi tambahan, kami akan melakukannya sebagai tim untuk saling melengkapi. Karena selain bisa bertarung, penting juga bagi seorang spirit master untuk cocok dengan orang lain. Ada peringkat di dalam kelas, semakin dekat ke depan, semakin baik perawatannya dan semakin tinggi kesempatan untuk bertahan. Siapa yang mengira bahwa masalah akan muncul selama pendaftaran, yaitu bahwa kelas tersebut memiliki 20 anak laki-laki dan 10 perempuan. Perempuan tidak bisa tinggal di asrama yang sama dengan laki-laki. Sebelum Anda datang, kami ada 29 orang. 19 anak laki-laki dibagi menjadi 5 tim di mana 2 tim terakhir hanya memiliki 2 anggota, sedangkan putri memiliki 1 tambahan. Liu Feng dan saya menjadi salah satu dari 2 tim. Guru membuat kami bersaing dan siapapun yang menang akan memiliki gadis itu sebagai anggota. Jelas sekali, kami kalah, dan sangat parah. Jadi Yelintong, gadis yang Anda kenal, bergabung dengan tim lain. Dan karena tim kami hanya kami berdua, kami tetap sebagai peringkat terendah dalam 2 bulan terakhir, jawab Qian Lei. Ketika mereka mengatakan kamu akan datang hari ini, kami masih menyimpan harapan di hati kami. Siapa yang mengira bahwa Anda hanya peringkat 14? Saya peringkat 15, Frenzy 16 tahun. Bagaimanapun, kami pasti beberapa yang terakhir di kelas. Kami berada di kelas elit junior di mana persaingan akan diadakan di mana-mana. Lan Xuanyu kemudian mengerti mengapa Qian Lei sangat antusias saat bertemu dengannya. Aku akan melakukan yang terbaik. Liu Feng meliriknya tetapi tidak berbicara lebih jauh dan terus makan. Setelah beberapa menit, pandangan Liu Feng dan Qian Lei terhadap Lan Xuanyu mulai berubah, karena dia benar-benar bisa makan. Setelah melihat jumlah makanan yang menumpuk di piring pertama Lan Xuanyu, Qian Lei telah mengingatkannya bahwa sekolah tidak mengizinkan pemborosan dan semua makanan yang diambilnya harus dikonsumsi. Tetapi ketika Lan Xuanyu pergi untuk mengambil piring ketiga dari makanannya, Qian Lei sudah tercengang dan tidak memiliki kata-kata yang tersisa untuk diucapkan selain, orang ini makan terlalu banyak untuk ukuran tubuhnya. Faktanya, nafsu makan Lan Xuanyu semakin meningkat. Menambahkan bahwa makanan sekolah mengandung bahan yang relatif lebih sedikit daripada yang dia miliki di rumah, dia tidak akan kenyang bahkan jika dia menyapu semuanya. Karena energi dan nutrisi yang dipasok oleh makanan biasa sangat kurang, dia tanpa sadar makan banyak. Orang baru ini benar-benar bisa makan. Siswa lain di meja lain menyaksikan situasinya. Lan Xuanyu berulang kali kembali untuk mengambil lebih banyak makanan dan dia kembali setiap kali dengan sepiring penuh. Hei, sudah cukup. Anggaran dari sekolah adalah untuk semua orang, Anda makan bagian orang lain sendiri. Seorang anak laki-laki berdiri dan memblokir Lan Xuanyu, yang telah menyiapkan piring keempatnya. Qian Lei hendak berdiri tetapi dihentikan oleh Liu Feng, yang menggelengkan kepalanya ke arahnya. Lan Xuanyu agak linglung oleh blok yang tiba-tiba itu. Ada apa dengan makan? Sekolah mengatakan bahwa kita harus makan sampai kenyang. Dan karena semua yang ada di sini sudah disiapkan, bukankah akan menjadi sia-sia untuk sisa makanan? Jika saya mengatakan Anda tidak bisa makan, Anda tidak bisa makan, anak laki-laki itu mendengus. Jin Xiang, berhentilah menindasnya. Xuanyu adalah teman sekolahku. Yelintong tiba-tiba berdiri dan mengoceh dengan marah. Anak laki-laki bernama Jin Xiang memandang anak laki-laki jangkung di sebelahnya. Lu Qiansun, apakah ini idemu? Anak laki-laki jangkung itu menjawab dengan acuh tak acuh, saya tidak kenal dia. Dengan itu, dia berdiri dan menuju keluar. Yelintong terkejut sementara bocah lelaki bernama Jin Xiang itu tertawa terbahak-bahak. Minggir, tegur Lan Xuanyu. Solen 4 Chapter 82. Chapter 82, Flaming Bird. Hei nak, apakah kamu berbicara denganku? Bibir Jin Xiang melengkung ke atas. Saya benci orang mengganggu makan saya, jawab Lan Xuanyu serius. Terus, tidak hanya Jin Xiang tidak menyerah, dia bahkan mengambil langkah maju dengan sengaja seperti dia akan menempelkan dirinya ke Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berbalik ke samping dan ingin mengelilingi Jin Xiang tetapi dia bergerak dan memblokirnya sekali lagi. Lan Xuanyu mendongak dan menatapnya. Kali ini, dia tidak berbicara dan memindahkan nampan ke tangan kirinya. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan meraih Jin Xiang. Jin Xiang mendengus. Dia berbalik sedikit dan menghindari tangan kanan Lan Xuanyu saat dia menurunkan bahunya dan menabrak dadanya. Untuk bisa masuk ke kelas elit junior,
Tidak diragukan lagi seseorang harus menjadi bagian dari elit generasi muda dan dengan itu, mereka masing-masing menjadi kaya. Jin Xiang cepat dan sedang menuju ke nampan di tangan Lan Xuanyu. Jika dia menabraknya dari sudut ini, sisa makanan di nampan akan tumpah ke seluruh Lan Xuanyu dan bahkan akan menjatuhkannya. Lan Xuanyu jelas tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Selain itu, kecepatan reaksinya dilatih oleh Nana. Dia juga berbalik ke samping, dia menurunkan bahunya dan memblokirnya. Bang! Kedua bahu mereka saling bertabrakan dan itu adalah bahu kanan mereka. Jin Xiang merasa seolah-olah dia menabrak sepotong logam dan sebagai guru jiwa tipe ofensif, dia sangat yakin dengan kekuatannya. Dia berpikir bahwa Lan Xuanyu jelas lebih lemah darinya dan jelas tidak ada masalah dengan dia menjatuhkannya. Namun, hasilnya justru sebaliknya. Saat mereka saling bertabrakan, Jin Xiang mundur beberapa langkah dan benar-benar tidak bisa berhenti sampai dia langsung jatuh ke panci di belakangnya di mana dia membasahi seluruh tubuhnya dalam sup sayuran. Panci juga jatuh ke tanah. Di sisi lain, Lan Xuanyu masih berdiri terpaku di tanah. Hei nak, dua teman Jin Xiang segera berdiri. Kamu pikir kami, Dom 333, bukan siapa-siapa, ya. Qianlei melompat ke depan dan menyerang dengan agresif ke arah sisi Lan Xuanyu. Liu Feng juga berdiri diam dan berjalan mendekat. Lu Qianxun, yang hendak meninggalkan kantin, berhenti di tengah jalan dan melihat dengan heran melihat situasi di sana, lalu dia melirik ke arah Lan Xuanyu sebelum berjalan pergi. Apa yang sedang terjadi di sini? Tepat pada saat ini, seorang guru masuk dan melihat pot di lantai. Wajahnya langsung merosot. Dalam mengambil sesuap nasi, harus diingat bahwa pembuatannya tidak mudah. Apakah ini yang diajarkan sekolah kepada Anda? Pergilah ke lapangan olahraga jika ingin bertarung, kalian membuang-buang makanan dengan bertarung di kantin. Kalian tidak perlu makan lagi. Kepada orang-orang yang bertarung, keluarlah sekarang. Lan Xuanyu meletakkan nampan di tangannya dan berbalik saat dia melangkah keluar dengan jujur. Mulut Jin Xiang bergerak-gerak sedikit. Dia menatap tajam ke arah Lan Xuanyu tapi dia terperangah di dalam. Bagaimana orang ini begitu kuat? Keluar, semuanya, berhenti makan. Anda adalah tim jadi Anda semua akan dihukum bersama, kata guru dengan dingin. Yang lain menatap mereka dengan aneh, bahkan Lu Qianxun yang baru saja keluar pun dihentikan. Lan Xuanyu tidak menyangka bahwa dia akan dihukum untuk pertama kalinya dia melangkah ke lapangan olahraga. 30 orang berbaris dalam 3 baris. Mereka berdiri di sana dalam pengaturan yang sama seperti asrama yang ditugaskan dengan 3 orang berturut-turut. Liu Feng di depan, Qianlei di tengah dan Lan Xuanyu di belakang karena dia yang tertinggi di antara mereka bertiga. Qianlei meletakkan tangannya di belakangnya dan mengacungkan jempol pada Lan Xuanyu, dia jelas memujinya untuk pertarungan dengan Jin Xiang barusan. Syukurlah, Lan Xuanyu sudah makan sedikit sebelumnya dan pada dasarnya menghabiskan semua bahan berharga jadi dia bersukacita di dalam hatinya. Dia tidak kenyang tetapi sekitar 60 hingga 70% terisi. Guru berdiri di depan dan berkata dengan lugas, jika kamu bahkan tidak tahu bagaimana menghargai makanan, maka kalian tidak berhak memakannya. Kami akan mengakhiri makan siang hari ini lebih awal dan makan malam juga. Kalian semua akan tetap berdiri di sini sampai dimulainya kelas sore. Setelah berbicara, dia pergi. Tidak ada hukuman fisik tetapi makan siang mereka dipotong setengahnya. Mereka yang sudah kenyang masih baik-baik saja tetapi ada beberapa yang baru saja mulai makan belum lama ini. Begitu guru pergi, mata semua orang tertuju pada Jin Xiang dan Lan Xuanyu. Mereka telah melibatkan semua orang. Kenapa kamu menatapku? Dialah yang memulainya. Tubuh Jin Xiang direndam dalam sup sayuran dan berbau seperti makanan. Wajahnya muram. Lan Xuanyu tidak mengucapkan sepatah kata pun, cukup menyenangkan berbagi suka dan duka bersama, toh semua orang tidak bisa makan. Guru baru saja mengatakan bahwa kalian bisa bertarung di lapangan olahraga. Entah kalian berdua bertarung atau kami akan mengalahkan kalian bersama-sama, kata Lu Qianxun acuh tak acuh. Mata Jin Xiang berbinar, betulkah? Semuanya, bentuk lingkaran dan blokir bagian tengahnya. Lu Qianxun melambai. Sebagian besar siswa di kelas elit junior benar-benar mendengarkan instruksinya dan secara alami mengelilingi mereka. Hanya ada Jin Xiang dan Lan Xuanyu yang tersisa di lingkaran. Mereka jelas kesal karena harus melewatkan makan tetapi mereka tidak terlalu keberatan. Sebaliknya, mereka lebih tertarik melihat Lan Xuanyu yang mengirim Jin Xiang terbang, terutama para gadis.
Dia tampan dan usia tidak menjadi masalah dalam hal daya tarik lawan jenis. Anak-anak ini mungkin berusia sekitar 8 hingga 10 tahun tetapi mereka pasti sangat menghargai kecantikan. Lan Xuanyu, benar. Mata Jin Xiang tiba-tiba berkilau, warna emas samar muncul di bawah matanya dan ada juga lapisan warna emas yang muncul di permukaan kulitnya. Dia merentangkan lengannya lebar-lebar dan bulu emas dibor, seolah-olah lengannya berubah menjadi sepasang sayap. Roh tipe terbang. Lan Xuanyu bisa menebak dengan segera. Ini sangat langka. Ketika dia berada di sekolah sebelumnya, tidak ada satupun roh tipe terbang sama sekali. Detik berikutnya, Jin Xiang bergerak dan lengannya bergetar sangat cepat, bahkan ada angin kencang yang bertiup. Dia tepat di depan Lan Xuanyu pada saat berikutnya dan sayap kanannya mengenai tubuhnya secara langsung. Bulu emas di sayapnya bergetar dan bahkan terdengar suara logam yang nyaring. Semangatnya disebut Flaming Golden Bird dan itu adalah roh tipe terbang yang sangat spesial yang dikatakan sebagai salah satu nenek moyang dari makhluk roh tipe burung. Golden Crow berkaki 3 yang hidup di bawah sinar matahari memiliki banyak keturunan dan Flaming Golden Bird ini memiliki garis keturunan itu sendiri. Ini memiliki sifat logam dan api tetapi Jin Xiang masih hanya di cincin roh pertamanya jadi jelas, dia tidak dapat mengaktifkan kekuatan penuhnya. Meski begitu, dia tidak lemah dalam hal kecepatan dan kekuatan. Bulu-bulu emas itu sangat panas dan jika ada yang terkena, itu jelas akan menyebabkan ketidaknyamanan. Lan Xuanyu mengerutkan alisnya, rumput perak biru berpola perak terjalin dari tangan kirinya dan menutupi lengannya. Dia tidak mengelak dan hanya mengangkat tangan kirinya untuk meraih sayap itu. Mengadili kematian, Jin Xiang senang, menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan, spirit skill pertamanya, Flaming Golden Wing, tidak bisa dianggap enteng. Tidak hanya memiliki ketajaman logam, tetapi juga memiliki suhu yang tinggi. Namun, bagaimanapun, ini adalah sekolah dan dia sedikit menahan diri. Dia juga tidak ingin benar-benar menyakiti Lan Xuanyu. Bang! Flaming Golden Wings berhenti tiba-tiba di tangan kiri Lan Xuanyu begitu saja. Lapisan kabut es juga dilepaskan dari tangan kirinya untuk mengimbangi panas. Lapisan kabut es membeku di tangan kiri Lan Xuanyu dan sebelum sayap lain Jin Xiang melambai di atasnya, tangan kirinya tersentak dengan keras dan setelah bergemuruh, sayap kanan Jin Xiang meledak. Jin Xiang mengerang pelan dan meskipun bulu emas melindungi seluruh lengan kanannya, dia masih terluka akibat ledakan itu. Kemudian, Lan Xuanyu bergerak dan tubuhnya menyerbu ke depan. Sebuah penusuk es terbentuk di tangan kirinya dan diarahkan ke depan saat dia mengarahkan langsung ke mata Jin Xiang. Rasa dingin yang pahit itu pecah dalam sekejap dan Jin Xiang terkejut. Dia segera menyatukan kedua lengannya dan mencoba memblokirnya dengan Flaming Golden Wings miliknya. Tapi serangan yang dia bayangkan tidak terjadi. Sebaliknya, tanah tiba-tiba menjadi sangat licin. Semua perhatiannya tertuju pada puncak sehingga ketika tanah menjadi licin, dia langsung kehilangan keseimbangan. Soul Land 4 Chapter 83. Chapter 83, Gerbang Pemanggilan. Namun pada saat ini, kualitas bawaan seorang siswa kelas menengah pertama terungkap dengan sendirinya. Merasa ada sesuatu yang salah, Jin Xiang tiba-tiba melebarkan sayapnya dan dengan paksa menstabilkan dirinya di udara sejenak. Pada saat itulah dia menemukan keseimbangannya lagi sambil mengepakkan sayapnya ke arah yang berbeda untuk menghasilkan momentum yang menyebabkan dia berputar. Semua bulu di sayapnya menusuk ke atas seperti ujung tajam penggiling daging, mencegah Lan Xuanyu menyerangnya. Bagus. Tanggapan Jin Xiang menyebabkan siswa lain berteriak. Itu memang counter yang bagus. Lan Xuanyu berhenti di samping dan mengevaluasi teknik Jin Xiang, tidak ingin memasuki jangkauan bulu tajamnya. Dia tiba-tiba melakukan gerakan aneh, dia berjongkok dan menyentuh tanah dengan tangan kirinya. Teknik kontingensi Jin Xiang datang dengan mengorbankan dirinya sendiri. Sayangnya, sebagai pengguna cincin roh tunggal, dia tidak bisa terbang. Dia hanya bisa menyeimbangkan dan melindungi dirinya sendiri, tapi pada akhirnya, dia tetap harus jatuh ke tanah. Tanah di bawahnya benar-benar berubah menjadi es. Terlebih lagi, paku tiba-tiba menonjol satu demi satu. Mereka tidak tajam, tapi kemunculan tiba-tiba mereka menakutkan. Tanpa ruang untuk mendarat, Jin Xiang tidak memiliki teknik lain untuk melawan serangan Lan Xuanyu. Dia melakukan yang terbaik untuk menemukan posisi dan berjingkat sambil melebarkan sayapnya untuk menstabilkan pendaratannya di celah kecil di antara paku es. Tapi saat ini, Lan Xuanyu sudah di udara hendak menendang Jin Xiang. Lu Qiansun menyaksikan dengan heran terhadap combo Lan Xuanyu yang terkoordinasi dengan lancar, seolah-olah dia telah lama membuat persiapan untuk pertempuran.
Saat itu, Jin Xiang mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan. Dia terjebak di antara Paku Es dan Lan Xuanyu. Dia menemukan dengan cemas bahwa dia telah kehilangan keseimbangan dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dengan niat kedua belah pihak untuk menyakitinya, keputusan terakhir Jin Xiang adalah mengepakkan sayapnya ke bawah untuk memblokir Paku Es sambil menekuk lututnya dengan harapan menghalangi tendangan Lan Xuanyu. Bang! Itu adalah suara seluruh tubuh Jin Xiang yang menabrak tanah. Sepasang sayap emasnya hampir bubar dan kaki kanan Lan Xuanyu mengenai lututnya. Dampaknya menembus ke dadanya yang mengakibatkan dia jatuh ke tanah. Dia sangat berat, itulah satu-satunya pikiran yang terlintas di benaknya pada saat itu. Pecahan es pecah di sekitar saat Jin Xiang meringis kesakitan. Meminjam momentum, Lan Xuanyu melompat dan mendarat ke samping. Dalam keadaan koma tidak mengurangi kekuatannya, dia malah menjadi lebih kuat. Dalam hati Ye Lingtong terkejut saat dia menyaksikan pertempuran itu. Dia tanpa sadar menempatkan dirinya pada posisi Jin Xiang dan tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan yang lebih baik. Dalam hal roh Flaming Jin Xiang sama sekali tidak kalah dengannya, tetapi dia masih dipukuli secara pasif oleh Lan Xuanyu. Qian Lei dan Liu Feng menyaksikan pertempuran dengan kemegahan di mata mereka. Seperti yang dikatakan Lan Xuanyu, kekuatan roh tidak mewakili segalanya. Jin Xiang, kamu kalah. Lu Qiansun berjalan maju dan menarik Jin Xiang dari tanah, lalu, dia menambahkan, kamu harus minta maaf. Jin Xiang berdiri sambil mengertakkan gigi dan meskipun tidak ingin, dia pergi ke Lan Xuanyu dan menundukkan kepalanya. Aku minta maaf sebelumnya. Lan Xuanyu terkejut, dia tidak pernah mengira pihak lain akan meminta maaf. Lu Qiansun tertawa. Kita semua di kelas elit junior di mana kekuatan adalah segalanya. Jika Anda kuat, Anda benar. Jika Anda lemah, Anda salah. Selamat datang di kelas, saya Lu Qiansun, pengawas kelas. Sambil menjelaskan, dia mengulurkan tangannya ke arah Lan Xuanyu. Tanpa ragu, itu berarti siswa lain di kelas elit junior telah mengakui dia sebagai teman sekelas juga. Lan Xuanyu mengulurkan tangannya dan menerima goyangan itu. Tiba-tiba, ledakan kekuatan besar keluar dari telapak tangan Lu Qiansun seolah-olah telah berubah menjadi penjepit logam. Lan Xuanyu mengerutkan kening tetapi tangan kanannya tetap tidak tergerak. Blue Silver Grace bermotif emas muncul samar-samar di telapak tangan kanannya. Wajah Lu Qiansun secara bertahap mengungkapkan ekspresi terkejut. Tidak hanya tangan Lan Xuanyu yang kuat, tetapi juga ada fleksibilitas unik untuk itu dan terlepas dari berapa banyak kekuatan yang dia terapkan, semuanya sepertinya dilahap oleh tangannya. Lan Xuanyu telah menunjukkan kendali atas elemen es dalam pertempuran, tetapi kekuatan di telapak tangannya jelas bukan sesuatu yang dapat dihasilkan oleh pengguna tipe kontrol elemen. Anda memiliki roh kembar, Lu Qiansun berseru. Lan Xuanyu terkejut, Lu Qiansun muncul hanya setahun lebih tua darinya, tetapi dia dapat dengan cepat mengidentifikasi roh kembarnya. Kemampuan penegasannya benar-benar kuat. Lu Qiansun telah melepaskan tangannya di tengah percakapan, meninggalkan Lan Xuanyu di bawah sorotan penasaran. Pada akhirnya, dia menganggukkan kepalanya. Setelah mengungkap keberadaan rumput perak biru berpola emas dalam tes komprehensif, tidak ada artinya menyembunyikannya. Mu Songtian telah mengetahuinya dan secara khusus menanyakan hal itu kepada Lan Xiao. Roh kembar, hebat sekali. Qian Lei tertawa terbahak-bahak dan berjalan mendekat, menekan bahu Lan Xuanyu. Hebat, itu luar biasa. Hahaha, pasti asrama kita tidak lagi berada di bawah. Hehe, dengan Anda menyeret kami ke bawah, kami tidak bisa memastikannya, balas Liu Feng tanpa menahan diri. Qian Lei menjulurkan lidahnya dan menjawab, aku akan melakukan yang terbaik. Baiklah, semuanya tinggal di sini sedikit lebih lama. Kelas kita akan segera dimulai. Jin Xiang, pergi ganti baju. Saya akan menjelaskan apa yang terjadi pada guru, Lu Qiansun menginstruksikan. Oh terima kasih. Jin Xiang melirik Lan Xuanyu lagi, agak tidak pasrah pada kesimpulan dari apa yang terjadi, tetapi setelah mendengar tentang roh kembar, keterkejutan telah merayap ke dalam hatinya. Meskipun mereka masih muda, mereka semua tahu apa itu roh kembar. Setelah mengubah posisi mereka, Lan Xuanyu secara alami mendapati dirinya berdiri dengan dua teman sekamarnya. Xuanyu, kamu benar-benar memiliki roh kembar apa mereka? Qian Lei bertanya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Roh kembarku adalah variasi rumput perak biru, jawabnya. Dia tidak menyembunyikan apapun dan memperlihatkan telapak tangannya ke langit, memanggil Blue Silver Grace bermotif emas dan Blue Silver Grace berpola perak.
Rumput perak biru berpola emas terutama berfokus pada kekuatan, sedangkan rumput perak biru berpola perak memberi saya kendali atas elemen air. Begitu, tidak heran mengapa kamu bisa menjatuhkan Jin Xiang. Jin Xiang biasanya sangat tidak terkendali, untungnya kami meminta Anda untuk memberinya pelajaran hari ini. Izinkan saya memperkenalkan semangat saya kepada Anda. Qian Lei terkekeh. Semangat saya agak unik, sebaiknya Anda bersiap-siap. Apa semangatmu? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Qian Lei tertawa. Siapa nama belakang saya? Qian Uang. Lan Xuanyu bertanya dengan skeptis. Benar, itulah semangat saya. Semangat saya adalah uang. Sambil mengatakan itu, dia membalik tangan kanannya dan memperlihatkan koin di telapak tangannya. Semangatmu adalah uang. Lan Xuanyu tercengang. Bahkan Lan Xiao belum pernah mendengar tentang roh seperti itu sebelumnya, apalagi dia. Qian Lei kemudian menjawab dengan agak getir, semangatku agak aneh. Pernahkah Anda mendengar ungkapan ini sebelumnya? Dengan uang, Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka. Nama lengkap roh saya harus disebut uang panggil. Bukan berarti saya bisa memanggil uang, tetapi uang itu digunakan untuk memanggil makhluk lain, misalnya, makhluk roh. Makhluk roh yang dipanggil muncul dengan jiwa mereka dan secara kasar memiliki setengah dari kekuatan aslinya. Tapi masalahnya adalah semangat saya tidak begitu stabil. Saya sendiri tidak tahu apa yang bisa saya panggil. Hehe, jadi. Maksudnya dia tidak bisa diandalkan, balas Liu Feng dingin. Itu tidak tetap atau ditentukan. Apa nama skill roh pertamamu? Lan Xuanyu tidak bisa menahan senyum. Qian Lei menjawab dengan sedih, gerbang pemanggilan. Itu adalah sebuah pintu, tetapi tentang apa yang keluar darinya, saya tidak dapat mengatakan dengan pasti. Apapun bisa muncul, dan biasanya, makhluk roh yang agak biasa-biasa saja muncul. Soul Land 4 Chapter 84. Chapter 84 Profesi Sekunder. Apakah pemanggilan menghabiskan kekuatan roh? Lan Xuanyu bertanya. Qian Lei lalu menjawab, ya, tapi konsumsinya agak sedikit. Saya biasanya tidak merasakan apa-apa. Bagaimanapun, ini agak tidak bisa diandalkan. Jika konsumsinya besar, bukankah terlalu menyedihkan? Lan Xuanyu membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi Qian Lei segera menyela. Apakah kamu ingin bertanya bagaimana aku bisa sampai di sini? Hehe, kalau aku bilang itu karena keberuntungan, maukah kamu percaya padaku? Apakah itu mungkin? Lan Xuanyu tercengang. Tentu saja. Saya sangat beruntung selama ujian dan memanggil makhluk roh yang sangat kuat, memberi saya tempat pertama dalam ujian. Setelah itu, saya terpilih. Tetapi setelah beberapa saat, para guru menyadari bahwa panggilan saya agak tidak stabil. Saat itu sudah terlambat, jadi kita hanya bisa menunggu dan melihat, mungkin dengan lebih banyak cincin roh di masa depan, saya akan lebih dapat diandalkan. Kamu menang. Lan Xuanyu tidak bisa menahan diri dan akhirnya tertawa. Semangatku adalah tombak yang disebut tombak naga putih, roh tombak yang kebetulan dilengkapi dengan roh naga. Saya seorang spirit master tipe agility, kata Liu Feng. Lan Xuanyu tercengang. Bukankah roh yang berhubungan dengan tombak seharusnya termasuk dalam sistem serangan? Liu Feng sedikit mengernyit, tapi roh naga di dalam tombakku terutama meningkatkan kecepatanku. Saya bisa menjadi sangat cepat saat serangan saya semakin lemah, oleh karena itu, mereka menempatkan saya di bawah sistem ketangkasan. Teknik frenzy luar biasa. Meskipun dia terlihat melakukan teknik yang rumit, dia gagal untuk menghancurkan pertahanan musuh. Dia bertarung melawan Jin Xiang dan dia tidak mampu mematahkan bulunya jadi dia kalah. Di sanalah dan kemudian di mana Lan Xuanyu menyadari bahwa kedua teman sekamarnya benar-benar kekurangan kekuatan. Yang satu tidak bisa diandalkan, sementara yang lain cepat tapi tidak cukup menghancurkan. Setelah menganggur hingga tengah hari, kelas secara resmi dimulai pada sore hari. Semua guru berprestasi ditugaskan ke kelas elit junior, dan Lan Xuanyu segera menemukan bahwa kecepatan mengajar mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya. Setelah ini, Anda semua harus mempertimbangkan program studi pilihan Anda, terutama untuk profesi sekunder Anda yang akan sangat penting untuk masa depan Anda. Setiap orang diharuskan memilih 2 profesi sekunder. Sebagai siswa dari kelas elit junior, kami fokus pada pertarungan. Jadi saat ini, sekolah mengharuskan Anda semua untuk profesi terkait kontrol Misha sebagai salah satu profesi sekunder Anda, membiarkan yang lain terbuka untuk preferensi Anda. Pilihan populer adalah pondasi pengemudian kapal perang,
atau salah satu dari 4 yang terkait dengan baju besi pertempuran, yaitu desain baju besi pertempuran, manufaktur, penempaan, dan pemeliharaan. Itu akan tergantung pada diri Anda masing-masing jika Anda ingin mengambil kursus Misha baju besi pertempuran duo atau mengambil rute kontrol kapal perang dan kapal roh. Secara relatif, yang pertama dapat dianggap sebagai pertarungan individu yang berpusat sementara yang terakhir lebih pada tim. Setelah ini, Anda semua memiliki waktu 1 minggu untuk mempertimbangkan dan juga menghubungi keluarga Anda. Karena Anda semua masih muda, sangat sulit untuk melihat profesi apa yang akan Anda kuasai. Tetapi ingat ini, pergilah dengan minat Anda dan investasikan secukupnya ke dalamnya. Setelah Anda memilih profesi sekunder, akan sangat sulit untuk mengubahnya, karena mengulang profesi sekunder akan memakan banyak waktu dan tidak ada yang mampu membelinya. Untuk minggu ini, kelasku akan membahas analisis mendetail dari berbagai profesi sekunder, dan untuk hari ini, kita akan berbicara tentang pondasi pengemudian kapal perang. Pria yang memimpin kelas itu berusia parubaya, sekitar 40 tahun, berbicara dengan kecepatan yang sangat cepat tetapi setiap kalimat tidak diragukan lagi telah menarik perhatian para siswa. Lan Xuanyu sangat penasaran selama kelas berlangsung. Profesi sekunder. Praktik memiliki profesi menengah di sekolah biasa-biasanya diberlakukan selama 2 tahun terakhir mereka. Mereka hanya begitu tua tetapi apakah mereka sebenarnya sudah bisa memilih profesi sekunder? Dia telah belajar dari orang tuanya bahwa tidak satu pun dari mereka memiliki profesi sekunder ketika mereka masih muda. Seorang individu sendiri memiliki kekuatan yang terbatas, sehingga banyak dari mayoritas tidak berusaha memegang 2 profesi pada saat yang bersamaan. Hanya siswa paling berprestasi dan terbaik yang memiliki pilihan untuk melakukannya. Tanpa ragu, setiap siswa dari kelas junior elit memiliki Spirit Master sebagai profesi utama mereka. Sementara profesi sekunder mereka semuanya membutuhkan Spirit Master sebagai inti, tidak ada lagi Spirit Master murni di federasi, dan hanya pengangkatan yang lebih tinggi yang diambil oleh Spirit Masters. Misalnya, Master Armor Pertempuran. Warisan baju besi pertempuran telah berlanjut selama puluhan ribu tahun dan pada kenyataannya merupakan konstruksi Misha yang telah terjalin dengan apa itu Master Roh. Spirit Masters harus membuat dan mendesain armor tempur mereka sendiri, sementara armor tingkat tinggi pada dasarnya bisa larut dan berintegrasi ke dalam tubuh pengguna, yang jauh lebih kuat daripada Misha biasa. Dan jika Battle Armor Master juga berperan sebagai operator Misha, mereka dipuji sebagai duo Misha Master, yang telah menjadi sinonim untuk individu terkuat di medan perang. Tentu saja, jalan untuk menjadi duo Misha Master juga tidak mudah. Seseorang harus menjadi insinyur Misha dan menghubungkan dirinya dengan profesi sekunder terkait Misha, kemudian, menempa bagian dari Misha itu sendiri, termasuk baju besi pertempuran. Itu membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Menambahkan bahwa Spirit Masters harus berkultivasi, jika seseorang tidak berbakat secara alami, tampaknya hampir tidak mungkin untuk mengintegrasikan ketiga peran tersebut bersama-sama. Pikiran-pikiran ini bergerak tanpa henti dalam benak Lan Xuanyu sementara gurunya memulai pelajaran utama di kelas. Kalian semua pasti berpikir bahwa pondasi pengemudian kapal perang adalah tentang pengetahuan yang berkaitan dengan kapal perang tapi saya harus memberitahu Anda ini, itu salah. Fondasi piloting kapal perang bukanlah tentang mengemudikan kapal perang, tetapi tentang piloting secara umum. Itu termasuk kendaraan pemandu roh, plane terbang, dan semua bentuk transportasi lainnya. Ada berbagai macam cara untuk menangani kendaraan yang berbeda mulai dari bentuk transportasi sederhana hingga plane terbang. Mengemudikan kapal perang dengan sendirinya merupakan masalah yang sangat rumit, jadi pertama-tama orang harus memahami perasaan mengemudikan. Jadi kelasnya adalah tentang berlatih mengemudikan semua jenis kendaraan. Hanya setelah memenuhi syarat di semua kendaraan dalam pengujian, seseorang dapat mengambil langkah berikutnya, dan biasanya dibutuhkan sekitar 3 tahun untuk melewati landasan uji coba. Hanya dengan begitu seseorang akan memenuhi syarat untuk mempelajari tentang komposisi kapal perang, hanya selangkah lebih dekat ke tujuan sebenarnya. Menurut aturan federasi, seseorang membutuhkan setidaknya 12 tahun latihan untuk benar-benar menjadi anggota mengemudikan kapal perang. Itu adalah perjalanan yang sangat panjang dan sulit, dan bahkan setelah berhasil, seseorang perlu mengembangkan keterampilannya di kapal perang kecil sebelum mendapatkan kemungkinan untuk naik pangkat secara bertahap ke kapal perang besar. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 tahun untuk melemahkan dan menyempurnakan komandan kapal perang yang sangat baik. Bahkan hingga saat ini, kosmos penuh dengan misteri bagi umat manusia. Hanya dengan probe misi yang memadai seseorang dapat menjadi pilot yang hebat. Dan jika seseorang ingin memilih pondasi pengemudian kapal perang, ada beberapa prasyarat.
Pertama, seseorang harus memiliki kepentingan pribadi di dalamnya. Mereka harus memiliki keuletan untuk bekerja keras dan bekerja untuk mencapai tujuan mereka. Selain itu, seseorang harus memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat untuk menangani fondasinya. Melalui penelitian Academy of Sciences, kekuatan-kekuatan spiritual seseorang berkorelasi dengan persepsi mereka. Jadi semakin kuat kekuatan spiritual, semakin tinggi kemungkinan untuk bisa menguasai kendali rumit kapal perang. Persyaratan untuk mempelajari pondasi piloting kapal perang adalah memiliki setidaknya 50 poin kekuatan spiritual. Untuk menjadi pilot kapal perang sejati, seseorang harus memiliki setidaknya 200 poin. Itu adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Dari penampilan kelas elit junior kami, para guru tidak memiliki banyak harapan jika kalian memilih kelas pondasi yang mengemudikan kapal perang sebagai profesi sekunder kalian karena akan menghabiskan fokus dan spiritualitas kalian, yang tidak baik dalam hal meningkatkan kemampuan kalian. Kemampuan bertarung individu. Itu bukan niat awal kami tentang apa yang telah kami persiapkan untuk kelas elit junior, tetapi sekolah masih ingin menghormati pilihan Anda dan keputusan akhir masih ada di tangan Anda. Setelah itu, guru melanjutkan ke berbagai poin penting lainnya tentang pondasi pengemudian kapal perang. Mayoritas siswa tidak terlalu serius dalam mendengarkan karena mereka sudah lama memutuskan apa yang mereka inginkan. Tapi Lan Xuanyu mendengarkan dengan penuh perhatian, tujuannya adalah menjadi pilot kapal perang. Dia juga menyukai suara menjadi duo Misha Master, tetapi dia lebih suka suara untuk dapat mengontrol dan melintasi kapal perang besar, terutama setelah mengalami liburan antar bintang, rasa ingin tahunya terhadap kosmos semakin besar. Kamu suka kursus ini? Qian Lei menyenggolnya. NN, Lan Xuanyu mengangguk.